Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semuanya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, juga nikmat panjang umur, nikmat kesempatan sama-sama kita hadir di musyawarah ini, sama-sama kita bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu bisa sholat subuh secara berjamaah. Semoga taufik hidayah dari Allah SWT selalu terlimpahkan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya bersama dan umatnya, dan kita berharap kepada Allah SWT semoga kita mendapat syafaat yang berakhir nanti dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh rahmatullah, mengatakan Ustaz Muhyiddin yang berhalangan hadir kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini, yaitu bagaimana kita memperbanyak bekal untuk akhirat kita. Di antaranya adalah bagaimana seseorang sudah meninggal dunia. Termasuk sunatullah bagi manusia adalah adanya ajal dan kematian. Ini adalah sunatullah. Semua manusia akan merasakan apa yang dinamakan dengan kematian. Ini suatu yang pasti. Allah mengabarkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Quran surat Al-Imran ayat 185. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atasnya maka dia akan binasa. Quran surat Ar-Rahman ayat 26. Bahkan Khalilullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai Allah SWT, juga tidak terlepas dari sunatullah ini. Beliau meninggal sebagaimana manusia-manusia yang lain. Meninggal dunia ini adalah sunatullah untuk semuanya, termasuk diantaranya adalah kita semuanya. Sesungguhnya engkau akan meninggal dunia, dan mereka pun akan meninggal dunia. Quran surat Az-Zumar ayat 30. Jamaah rahimakumullah, namun banyak di antara kita yang sekali lagi disibukkan oleh dunia dan saling berbangga-bangga dengan berbanyak tentang masalah dunia. Akhirnya dia lupa dan lalai bahwasanya kelak dia akan meninggal dunia. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jauh-jauh hari bagaimana supaya kita ini berhenti dari kelalaian. Kita dianjurkan dan diperintahkan untuk berbanyak mengingat kematian. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian berbanyak untuk mengingat sesuatu yang menghancurkan seluruh kelezatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau sudah datang sesuatu ini, maka kalian tidak akan lagi merasakan kelezatan yang ada di dunia ini. Kata beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah, bukan hanya 1-2 kali, tapi perbanyaklah. Sekarang kita masing-masing melihat musibah diri kita. Sekarang kita masing-masing melihat muhasabah diri kita. Berapa kali kita
berusaha untuk mengingat kematian. Kita terlalu banyak lalai dari lengah, seakan-akan kematian ini tidak akan menghampiri kita. Itu hanya akan menghampiri orang-orang lain. Kitalah yang harus melihat dan mendengar berita bahwasanya si fulan dan fulanlah meninggal dunia. Seakan-akan kita akan terus menjadi pembaca dan mendengar dari berita-berita tersebut, dan seakan-akan kita tidak akan menjadi orang yang tertulis dalam berita tersebut yang dikabarkan telah meninggal dunia. Padahal sekali lagi kematian itu adalah sesuatu yang pasti, dan seseorang tidak mengetahui kapan ajalnya dan kapan kematiannya. Allah SWT tidak mengabarkan kepada kita kapan salah seorang di antara kita meninggal dunia, tapi Allah menyampaikan bahwasanya masing-masing dari diri kita memiliki ajal dan akhirnya. Kematian tidak mengenal usia. Yang tua didatangi kematian, dan yang muda pun juga didatangi oleh kematian. Kematian tidak harus tua kemudian baru meninggal dunia. Banyak yang masih muda meninggal dunia. Janganlah muda ketika dia baru lahir, juga ada juga yang meninggal dunia. Jadi kematian tidak mengenal keadaan. Orang yang sakit maupun yang sehat, dua-duanya bisa didatangi oleh kematian sewaktu-waktu. Jemaah Allah, Allah mengabarkan bahwasanya kalau sudah datang kematian tersebut, sudah datang ajal tersebut, maka ajal tersebut tidak bisa diakhirkan. Tidak bisa seorang meminta, ya Allah, akhirkan sampai 2 menit lagi, saya ingin sholat 2 rakaat, saya ingin beristighfar. Allah SWT mengatakan dalam Quran surat Al-Munafikin ayat 11 yang artinya, dan Allah SWT tidak mengakhirkan sebuah jiwa apabila sudah datang ajalnya. Kalau ajalnya sudah datang malaikat maut, maka Allah SWT tidak akan mengakhirkan meskipun hanya 1 detik. Sudah tidak ada kesempatan lagi seorang untuk menambah amal solehnya. Maka inilah diantara hakikat dari kematian yang Allah SWT kabarkan di dalam Al-Quran maupun melalui sunnah Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat, tentunya menambah ketakwaan keimanan kita kepada Allah SWT. Semoga kita diberikan taufik hidayah oleh Allah SWT, selalu istiqamah dalam mencapai sebuah dan biar kita beribadah kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan, dan untuk kesempurnaan majelis ini, mari kita tutup dengan doa khawful majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu